Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat untuk isian snack box. Nah, karena ini untuk isian snack box, jadi aku pakai resepnya yang standar aja. Nah, bukan yang ekonomis, bukan juga yang premium. Tapi next aku mau bikin yang premium karena kemarin ada beberapa yang request sama aku pengen dibikinin yang premium. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 250 gram terigu protein tinggi, 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip. Selanjutnya akan aku aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata supaya nanti raginya enggak kontak langsung dengan garam dan margarin. Lalu aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam, 1 butir telur, dan 90 sampai 100 ml air es. Selanjutnya ini akan aku uleni dengan mixer dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni dengan speed nomor 1, ini adonannya udah menggumpal, udah setengah kalis. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2 dan lanjut uleni hingga adonannya benar-benar kalis kurang lebih selama 12 sampai 15 menit. Dan setelah kurang lebih 12 menit diuleni, ini adonannya udah kalis ya, udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga mulus. Ini tuh halus banget adonannya. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu mau aku cek kekalisannya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan lalu aku bentangkan seperti ini. Dan apabila adonan bisa membentuk selapu tipis seperti ini, berarti adonannya udah kalis. Nah, ini bagus banget ya, dia udah membentuk window pane. Selanjutnya adonannya aku padatkan terlebih dahulu hingga benar-benar padat supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis supaya enggak kering. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi. Nah, karena kali ini aku bikinnya donat mini, jadi untuk beratnya di sini aku pakai 23 gram. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku ronding. Nah, karena aku terbiasa meronding di atas alas seperti ini, jadi ini aku ronding di atas alas hingga permukaannya mulus dan bentuknya benar-benar bulat. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu mau aku simpan di dalam box plastik seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kalau misalkan semua adonannya udah selesai di rounding, selanjutnya ini akan aku tutup. Lalu ini akan aku resting selama 25 sampai 30 menit. Dan setelah 25 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax. Langsung aja ini akan aku cetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya adonannya nanti tuh enggak lengket ketika dicetak. Lalu aku baluri dulu tanganku dengan terigu supaya enggak lengket ketika mengambil adonan. Nah, ini aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku ronding. Lalu aku baluri ke dalam terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonannya.
Lalu aku siapkan cetakan, dan untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 6 cm. Nah, karena kali ini aku pengen hasil donatnya menul tinggi, jadi kali ini nggak aku pipihkan ya donatnya. Ini donatnya langsung aku cetak menggunakan cetakannya. Nah, jadi cukup dipipihkan menggunakan alat pemipih dari cetakannya itu sendiri. Nah, setelah pipih seperti ini, lalu aku lubangi menggunakan alat pelubang dari cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini, dia tuh nggak terlalu tipis, jadi nanti ketika digoreng dia tuh bakalan menul ya, tinggi, jadi nggak terlalu melebar. Lalu aku simpan di alas donat dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini aku tutup, lalu akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan setelah 1 jam lebih di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan di sini sudah aku siapkan minyak. Nah, ini minyaknya udah panas. Langsung aja masukkan donat ke dalam minyak panas. Dan ini digoreng hingga salah satu sisinya kecoklatan. Nah, untuk teknik penggorengan donat sering aku kasih tahu, jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balikan aja atau maksimal 2 kali supaya nanti donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisinya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donatnya udah mateng, kedua sisinya juga udah kecoklatan. Nah, bisa dilihat donatnya tuh menul-menul banget ya, whitening-nya juga tinggi. Langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku tiriskan. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin. Nah, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan buttercream, keju cheddar parut, coklat batang yang dilelehkan, dan meses coklat. Lalu aku ambil satu donat. Nah, bisa kalian lihat ini tuh montok banget ya, whiteningnya juga sangat bagus, sangat tinggi. Lalu ini donatnya akan aku olesi dengan buttercream hingga menutupi seluruh permukaan donatnya. Dan setelah permukaannya tertutup dengan buttercream, selanjutnya akan aku topping menggunakan keju cheddar parut. Nah, seperti ini hingga menutupi seluruh permukaan buttercreamnya. Dan untuk donat selanjutnya mau aku topping dengan meses coklat. Jadi ini aku olesi seluruh permukaan donatnya menggunakan coklat batang yang sudah aku lelehkan.
Nah, ini semua donatnya udah selesai aku topping. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam plastik. Nah, karena ini untuk isian snack box, jadi ini aku kemas satu persatu menggunakan plastik seperti ini. Nah, karena aku nggak ada plastik OPP, jadi aku pakai plastik biasa aja seperti ini, dan ujungnya ini akan aku hektar. Tapi kalau kalian ada plastik OPP, lebih baik menggunakan plastik OPP. Nah, ini ujungnya aku hektar atau staples seperti ini supaya tertutup rapat. Dan supaya tampilannya lebih menarik, aku tempelkan logo Donat Gelis, brand donat aku. Dan untuk stiker cuttingnya di sini aku pakai stiker cutting dari Yud ID. Jadi di sini tuh kalian bisa custom logonya sesuai dengan desain logo kalian. Kualitas stikernya bagus, bahannya tebal, anti air, warna dan gambarnya tajam. Kalau kalian mau pesan, bisa kunjungi FB Yud ID atau Instagramnya di Yudas Merch. Selain stiker cutting, Yud ID juga menerima pesanan sablon, bordir baju satuan atau partai, banner, percetakan dan lain-lain, dan juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, ini dia donat untuk isian snackbooknya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.